Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mandar Developer. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita sebelumnya. Jadi kali ini kita akan belajar function sekaligus kita akan belajar sedikit tentang UI dalam Unity. Jadi apa itu function? Function atau fungsi adalah suatu kumpulan instruksi atau perintah atau program yang dikelompokkan menjadi satu. Letaknya terpisah dari program yang menggunakan fungsi tersebut. Memiliki nama tertentu yang unik dan digunakan untuk mengerjakan suatu tujuan tertentu. Nah, cara penulisannya yaitu void spasi nama function dalam kurung, kemudian buka kurung kurawat, dan kita isikan statement ke dalam kurung kurawat tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian kita langsung saja ke dalam Unity-nya. Kita harus membuat script dulu. Terserah kalian bisa melanjutkan script sebelumnya, tapi di sini saya membuat script baru. Kita berikan nama function. Ingat penulisan script huruf besar, didahulukan huruf besar. Kemudian kita ingin menggunakan Unity, jadi kita klik kanan di sini, klik kanan, kemudian kita create empty. Ini game object, kita beri rename, kita game object function, kita gunakan function. Nah, karena kita nantinya akan menggunakan UI di Unity ini. Oke. Selanjutnya kita masuk di function, kita drag ke dalam objek function ini. Nah, kita ganti nama dulu dalam scriptnya karena di sini ada berbeda. Kita berikan nama function juga dalam scriptnya. Nah, di sini kan namanya masih new behavior, sedangkan kita sudah rename nama scriptnya tadi menjadi function. Ini nama scriptnya jadi function, jadi kita ubah new behavior ini menjadi function juga. Jadi jika kalian sudah merename scriptnya, kalian harus merename juga kelasnya. Di sini ini nama kelas. Nah, sekarang kita ingin belajar function. Jadi function tadi itu void, cara penulisannya itu void seperti ini, huruf kecil terlebih dahulu, kemudian nama functionnya kita ingin membuat ubah teks misalnya, karena kita akan panggil nanti kita ingin membuat tombol yang makna jika tombol itu diklik maka sebuah teks akan berubah isinya. Nah, itu yang akan kita buat nanti. Jadi kita ini sudah menjadi function. Ini sudah jadi function. Nah, ini disebut function lokal. Function itu ada dua, ada public dan lokal. Untuk dijadikan public seperti ini, jadi ketikkan public di depannya. Nah, bedanya yaitu public itu bisa dibaca oleh script lain. Jadi jika kita menggunakan public akan bisa dibaca script lain. Jika menggunakan lokal hanya dibaca oleh script yang ada di function ini. Kemudian apa yang ada dalam function? Nah, terserah kalian apa yang ada dalam function. Misal saya buat sebuah variabel ini integer. Variabel integer yaitu nilai A sama dengan 10. Nah, kemudian cara penulisan variabel itu Anda bisa langsung ketikkan koma di sini. Nah, nilai B sama dengan 20.
dan hasil sama dengan 0, atau tidak bisa ditulis karena default integer itu 0. Kemudian di sini ini merupakan variabel lokal. Jika ingin menggunakan public, tinggal ketikkan public di sini. Nah, ini sudah variabel public dan bisa dibaca oleh semua script. Oke, kita hapus saja dulu. Kemudian kita masukkan di void ubah. Void ubah kita tambahkan hasil. Hasil itu sama dengan seperti yang kita pelajari sebelumnya. Hasil itu sama dengan nilai A ditambah nilai B. Nah, jadi di dalam hasil ini sudah berisi 30 apabila void ini dipanggil. Nah, kita langsung start. Kita hapus saja update-nya karena tidak digunakan. Kemudian kita di sini print hasil. Print hasil. Nah, kita drag function ini ke dalam function object function tadi. Kemudian kita run, kita coba run di sini hasilnya masih 0. Mengapa demikian? Hasil di sini masih 0 karena void ubah belum dipanggil ke dalam void start. Nah, jadi cara memanggilnya itu kita panggil void ubah, cara memanggilnya itu ubah, kemudian buka kurung balas kurung titik koma. Jangan lupa save progress kalian. Nah, ini kan sudah ubah dipanggil. Ubah ini sudah dipanggil. Ketika void start dimulai, maka ubah dipanggil, maka ubah itu sama dengan hasil sama dengan nilai A tambah nilai B. Jadi print hasil itu nilai A tambah nilai B di sini. Hasil sama dengan nilai A tambah nilai B, yaitu hasilnya 10 tambah 20 30. Kita coba run di Unity. Nah, hasilnya sudah 30. Nah, cara lain di sini kan hasilnya sudah 30. Cara lain jika void ubah ini tidak dipanggil, bisa saja void ubah tidak dipanggil di sini, tapi dipanggil dalam Unity. Jadi kita belajar sedikit tampilan Unity. Kita belajar klik kanan di sini, kita buat button UI. Kita buat button ini tombol. Yang mana kita maunya jika tombol ini diklik, maka kita memanggil void ubah. Jadi untuk memanggil void ubah ini kita harus publikkan nanti ya, saya perlihatkan dulu. Nah, ini buttonnya sudah ada. Ini kan otomatis kanvas dibuat. Jadi kanvas itu dibuat seperti ini, dan main kamera itu ada di bawah seperti ini, masih kecil. Jadi agar kanvas ini sama besar dengan main kamera kita, maka kita klik kanvas, kita drag ke dalam, kita ubah dulu render modenya pada kanvas. Render mode kita buat menjadi kamera, screen space kamera. Kemudian kita tarik kamera ini ke dalam kamera sini, render kamera. Nah, kanvas sekarang sama besar dengan main kamera. Oke, kita masuk di button. Button ini kita ingin memanggil script ubah ini. Nah, jika ingin kita memanggil script ubah ini, maka kita masuk ke button sini, masuk ke button, geser paling bawah, klik tanda tambah di sini, ini on click. Nah, klik tanda tambah. Nah, di sini masukkan klik function, masukkan ke dalam sini. Nah, sekarang klik di sini lagi no function, klik nama script yang ada di function. Jadi nama script kita ini function itu function, nama script kita.
subscript kita, kemudian cari fungsi tambah, fungsi ubah. Nah, di sini belum ada fungsi ubah. Kenapa? Karena kita belum membuatnya menjadi public. Nah, di sini harus public, teman-teman. Kita harus public di sini. Jadi jika ini sudah public, maka otomatis di sini sudah ada di fungsi ubahnya. Klik function ubah. Ini ubah. Ini fungsi ubah sudah ada. Nah, coba kita run di sini. Di sini perhatikan teman-teman. Di sini void start. Kita tidak memanggil void ubah di sini. Kita tidak memanggil void ubah. Kita tidak memanggil void ubah. Nah, kita print di sini, print hasil di sini. Print hasil di sini. Nah, masuk ke United. Kita ingin jika hasil kita klik, maka kita ingin jika button ini kita klik, maka hasilnya nilai A ditambah nilai B, yaitu sama dengan 30. Nah, kita coba run programnya. Kita coba run. Nah, di sini di konsol hasil masih 0. Ini hasil masih 0 di sini. Karena void ubah ini belum dipanggil sama sekali. Jadi jika kita klik tombol yang ini, ingat ya teman-teman, ini game, kita masukin di game, bukan scene. Jangan klik tombol yang ada di scene, tapi masuk di tab game, kemudian klik button. Dan perhatikan yang di sini, saya klik button. Nah, perhatikan di sini teman-teman, hasil menjadi 30. Nah, itu karena jika kita klik tombol ini, saya klik satu kali lagi. Nah, ini masih 30. Jika kita klik tombol 30 ini, tombol button ini, maaf. Nah, ini saya klik, saya coba klik. Jika kita klik tombol button ini, maka otomatis void dan di sini void function ubah kita panggil fungsi ubah. Di mana ubah itu ada dalam script. Nah, ini yang dipanggil. Isinya ubah itu, isi ubah yaitu hasil. Hasil sama dengan nilai A ditambah nilai B. Kemudian kita cetak agar kita ingin mengetahui apa isinya hasil. Nah, ini untuk function dan tombol. Tapi kita ingin membuat ini berguna untuk yang lainnya. Misalnya kita cobakan ke dalam teks. Jadi kita coba teks. Saya di sini karena kita sudah buat canvas. Jadi kita klik kanan di sini saja. Kita buat UI, kita masuk ke dalam teks. Nah, ini teksnya sudah ada. Ini teksnya sudah ada di sini. Saya perbesar sedikit. Saya perbesar sedikit, saya ubah warnanya agar kelihatan. Nah, ini teks di sini. Jadi saya ingin hasil itu berada di dalam teks. Jadi isi teks sama dengan hasil. Jadi kita masuk ke codingannya. Karena kita menggunakan teks, jadi di sini kita harus memanggil sebuah objek, namanya yaitu public text. Karena kita menggunakan teks. Apa nama teksnya terserah kalian. Misalnya saya ini teks hasil. Cara penulisannya perhatikan, huruf besar di sini. Kemudian di sini kita ubah teks, kita panggil teks hasil, dan di sini kita panggil teks hasil. Kita panggil teks hasil itu apa isinya teks hasil sama dengan hasil. Kita panggil yang ini hasil yang kita telah tambah tadi. Kita panggil hasil. Nah, ini kan integer teman-teman. Sedangkan teks ini berupa string. Jadi kita masukkan toString. Coba kita lihat, mungkin agak error. Mungkin ini error karena teks tidak bisa dipanggil. Karena kita menggunakan teks, maka kita harus menggunakan using. Bukan cuma teks, tapi karena kita menggunakan UI. Jika kita menggunakan UI, maka kita harus membuat using Unity Engine UI di sini teman-teman. Nah,
Kita lihat. Nah, ini kita hapus. Kita lihat lagi apakah masih error. Nah, di sini kita panggil teks hasil. Apa yang diambil dari teks hasil? Yang diambil dari teks hasil yaitu teksnya, maka kita klik di .text seperti ini, teman-teman. Kita lihat lagi apakah masih error. Nah, di sini kayaknya sudah tidak error. Kita di sini karena kita sudah mengubah koordinatnya function, maka kita masuk di function. Ini kode function. Teks hasil, variabel teks hasil yang ini. Variabel teks hasil masih kosong di sini, teman-teman. Kita lihat di sini masih kosong. Jadi ini teks hasil, ini teks kita masukkan drag ke dalam teks hasil. Nah, seperti ini. Jika sudah, mungkin kita coba run. Apakah tidak error? Di sini run pertama hasilnya masih 0. Coba kita klik buttonnya. Nah, teman-teman, di sini sudah teks hasil jadi 30 dan di sini teks hasilnya sudah 30. Jadi begitu, teman-teman. Ini kita sudah mempelajari button, cara menggunakan button dan teks, UI teks dan UI button. Mungkin itu saja dulu function kali ini. Kita lihat waktunya juga sudah 16 menit. Mudah-mudahan teman-teman mengerti sih hasilnya ini. Mudah-mudahan, saya harapkan mengerti. Dan jika ada pertanyaan, tolong disampaikan di kolom komentar. Saya akan usaha jawab semampunya. Dan jika kalian suka video ini, silahkan tombol like, silahkan klik tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini tidak ketinggalan oleh teman kalian. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sekian video tutorial kali ini. Selanjutnya kita akan mempelajari kita lihat dulu silabus kita itu setelah fungsional. Kita akan mempelajari looping di pertemuan berikutnya, insyaallah. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan satu lagi, jangan lupa selalu save progres kalian.